Ya, apakah ini benar dengan Ibu Kusnul? Iya, benar. Baik Bu, di sini saya akan sedikit memberikan pendidikan kesehatan tentang eklamasi dan preeklamasi ya Bu ya. Iya. Nah, sebelumnya apakah Ibu sudah tahu apa itu preeklamasi? Belum. Nah, jadi ya Bu ya, preeklamasi itu merupakan gangguan kehamilan yang ditandai oleh tekanan darah yang tinggi ya Bu ya. Terus kandungan protein di dalam urin atau kencing ibu itu tinggi Bu. Sampai sini paham Bu? Nah, baik Bu, kalau sedangkan eklamasi, tahu nggak Bu apa itu eklamasi? Enggak. Baik Bu, eklamasi adalah kelainan akut yang terjadi pada ibu hamil. Selanjutnya eklamsi ya Bu ya. Apakah Ibu sudah tahu apa itu eklamsi? Belum. Nah, baik Bu, eklamsi adalah suatu kelainan akut yang ada pada ibu hamil ya Bu ya. Persalinan masa nifas terus ditandai dengan timbulnya hipertensi seperti darah tinggi Bu, terus edem atau pembengkakan pada kaki atau bagian tertentu ya Bu ya. Seterusnya adalah prinsip diet. Nah, seseorang yang menderita eklamsi dianjurkan kalau di rumah sakit harus diet Bu. Nah, prinsip diet tersebut yang pertama energi. Nah, seseorang yang dianjurkan untuk diet eklamsi, dia harus energinya cukup. Semua zat gizi-gizinya sudah terpenuhi. Nah, yang kedua adalah garam. Nah, untuk garam, seorang yang menderita eklamsi dianjurkan untuk mengkonsumsi yang makanan yang rendah garam Bu. Terus protein yang tinggi. Kalau semisal ada penderita dengan memiliki protein yang sangat rendah, itu dilarang Bu, tidak boleh untuk diet. Soalnya dapat mempengaruhi kehamilannya atau pas masa nifasnya. Nah, selanjutnya prinsip diet yang keempat adalah lemak sedang. Nah, jadi tidak terlalu gendut atau terlalu kurus. Terus selanjutnya adalah vitamin yang cukup. Nah, semisal ada seseorang yang menderita eklamsi, terus dia memiliki kekurangan vitamin, semisal vitamin C atau B6. Nah, di situ dilarang untuk melakukan diet. Nah, terus selanjutnya adalah mineral cukup. Nah, di sini ditekankan mineral yang cukup supaya penderita tidak mengalami dehidrasi Bu. Yang ketujuh adalah bentuk makanan yang disesuaikan. Nah, di sini nanti ada beberapa tipe-tipe diet ya Bu ya. Nah, dari sini apakah ada yang ditanyakan Bu? Baik Bu, selanjutnya macam-macam diet. Nah, di sini tertulis ya Bu ya, macam-macam diet dan indikasi pemberiannya. Nah, di sini macam-macam diet itu ada 3. Yang pertama diet preeklamasi pertama, yang kedua diet preeklamasi yang kedua, dan ketiga diet preeklamasi 3. Nah, di sini diet preeklamasi pertama itu pasien dengan preeklamasi yang berat Bu. Nah, di situ biasanya sudah terlanjur sakit. Nah, untuk tindakannya nanti diberikan makanan yang lunak. Terus makanan yang rendah garam. Terus diet yang preeklamasi kedua, diet ini termasuk digunakan untuk seseorang yang menderita eklamasi sedang Bu. Jadi belum terlalu parah. Nah, di sini juga diberikan makanan yang rendah garam supaya tidak menjalar ke eklamasi pertama. Terus yang ketiga adalah preeklamasi 3 ya Bu ya. Nah, di sini diet ini digunakan untuk seseorang yang baru awal terkena penyakit preeklamasi Bu. Jadi bisa ditangani dengan memberikan banyak mengkonsumsi protein, terus memberikan makanan yang rendah garam. Nah, apakah Ibu sudah paham? Sudah. Nah, dan di sini ya Bu ya, contoh makanan yang boleh dikonsumsi oleh penderita preeklamasi. Yang pertama adalah makanan yang tinggi kalium, seperti avokat, terus pisang, terus bayam, ikan, gitu ya Bu ya. Terus yang kedua adalah makanan yang kaya antioksidan.
Yang ketiga adalah suplemen yang dianjurkan seperti vitamin D, vitamin C, vitamin B6. Apakah sudah paham Bu yang boleh dimakan? Sudah. Baik Bu, yang selanjutnya adalah makanan yang tidak boleh dikonsumsi. Yang pertama itu makanan yang terlalu asin. Jangan makan yang asin-asin dulu ya Bu ya. Iya. Nah, kalau makan asin nanti kita jadi hipertensi atau darah tinggi ya Bu ya. Nanti kalau sedang hamil, pas hamil makan yang garam-garam atau asin dapat menyebabkan reklamasi. Paham Bu? Paham. Nah, protein juga yang kedua adalah protein Bu, harus dibatasi. Jangan sampai kita terlalu over protein. Nah, dari sini apakah ada ditanyakan? Tidak. Nah, baik Bu, sudah paham Bu? Sudah. Nah, kalau begitu saya pamit dulu ya Bu ya. Iya. Nanti 1 jam ke depan saya akan melakukan tensi pada Ibu ya Bu ya. Iya. Nah, untuk mengecek tekanan darah Ibu apakah hipertensi atau normal ya Bu ya. Iya. Nah, kalau gitu saya pamit dulu ya Bu ya. Iya. Assalamualaikum. Salam.